Laut lepas menurut hukum internasional didefinisikan sebagai seluruh bagian lautannya tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hal ini berarti bahwa laut lepas dan sumber daya terkait tidak memiliki atau diatur secara langsung oleh negara manapun. Laut menutupi sekitar 2/3 permukaan planet kita dan menampung 50-80% seluruh kehidupan di bumi. Sebagian besar dari kita lebih akrab dengan ekosistem perairan pantai seperti kolam air pasang, hutan bakau, dan hutan rumput laut. Namun, tahukah Anda bahwa 64% lautan dianggap sebagai laut lepas? Laut lepas merupakan salah satu wilayah yang paling produktif secara biologis di dunia, penuh dengan plankton dan rumah bagi makhluk laut raksasa seperti ikan predator, paus, dan hiu. Dasar laut menyerap sejumlah besar karbon dan volume laut memerangkap panas sehingga memperdalam dampak perubahan iklim terhadap daratan dan atmosfer secara signifikan. Negara-negara pesisir umumnya menguasai 200 mil laut-lautan, yaitu kolom air dan dasar laut yang membentang dari pantai mereka. 200 mil laut yang dikenakan sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZEE suatu negara, di mana eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya laut merupakan hak kedaulatan. Laut lepas mengacu pada kolom air laut yang berada di luar batas suatu negara disebut sebagai dengan wilayah di luar yurisdiksi nasional atau ABNJ. Dasar laut di luar batas landas kontingen pesisir disebut sebagai wilayah berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. Otoritas Dasar Laut Internasional atau ISA diberi mandat untuk mengatur eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Sapitri dengan NIM 4012211020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lautan lepas. ISA mempunyai wewenang untuk mengalokasikan bagian-bagian tertentu dari kawasan kepada negara-negara untuk mengeksplorasi dan pertambangan, namun banyak kegiatan lain seperti penangkapan ikan dan pelayaran juga terjadi di laut lepas, dan sejumlah organisasi regional dan sektoral dengan tanggung jawab berbeda kontribusi terhadap tata kelolanya yang selama ini bersifat terfragmentasi. Sejak tahun 2017, konferensi antar pemerintah yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merundingkan perjanjian berdasarkan UNCLOS yang memungkinkan pengelolaan dan perlindungan laut lepas secara lebih efektif. Instrumen yang mengikat secara internasional ini sering disebut sebagai Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Area di Luar Yurisdiksi Nasional atau Perjanjian BBNJ. Perjanjian ini berfokus pada 4 bidang utama. Yang pertama, konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan di ABNJ, termasuk sumber daya genetik, kelautan,
2. Alat pengelolaan berbasis kawasan termasuk kawasan perlindungan laut. Ketiga, penilaian dampak lingkungan. Keempat, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi ke lautan penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas. Harus mematuhi hukum laut internasional yang berlaku. Hukum laut internasional memberikan kerangka kerja yang mengatur kegiatan di laut lepas termasuk penangkapan oleh negara-negara pesisir. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS, negara pesisir memiliki hak kedaulatan atas sumber daya alam di perairan teritorialnya yang biasa mencakup 12 mil laut dari garis pangkal. Namun, di luar perairan teritorial ada wilayah yang disebut zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang mencakup 200 mil di laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE, negara pesisir memiliki hak eksklusif dan mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam. Namun, di luar ZEE di wilayah laut lepas, prinsip dasar dalam hukum internasional adalah kebebasan navigasi dan kebebasan penangkapan ikan oleh semua negara. Dalam hal ini, penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas harus memperhatikan prinsip-prinsip ini dan tidak melanggar hak-hak negara lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum laut internasional juga mengakui hak negara untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu seperti penangkapan ilegal, penangkapan oleh TNI AL di laut lepas untuk tujuan keamanan nasional mungkin dapat dianggap sah asalkan tindakan tersebut proporsional dan sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai laut lepas. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.